Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Iswara dengan NIM 20123258. Di sini saya akan membacakan kalimat horib dan muskilat. Kalimat horib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar, sedangkan menurut istilah ulama qurra, horib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya pembahasan baik dari segi huruf, lafadz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan yang dianggap horib yaitu dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafs, diantaranya yaitu saktah, menahan sejenak bacaan dengan tanpa bernafas. Menurut qiraah yang diriwayatkan oleh Hafs Asyim, hanya ada 4 tempat kalimat saja, yaitu pertama surat Al-Kahfi ayat 1 juz 15. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Yang kedua, surat Yasin ayat 52 juz 23. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Yang ketiga yaitu pada surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang terakhir yaitu Al-Qiyamah ayat 27. Waqila man raq. Yang kedua yaitu Ismam. La ta'manna, nun dibaca ismam atau mencucu, dan ismamnya setelah idgham terdapat pada surat Yusuf ayat 12. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa innahu lahu lannasihun. Yang ketiga yaitu imalah majriha. Ro dibaca imalah atau condong, yaitu membaca antara harokat fathah dan kasroh, di bawahnya taklil. Contohnya waqala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Keempat yaitu nakal. Huruf kasroh hamzahnya ismun pada lafadz bismil ismu dipindahkan atau nakal pada huruf sebelumnya, yaitu huruf lam. Dalam kalimat tersebut ada beberapa huruf yang sukun, yaitu hamzah wasalnya alif lam ta'rif, hamzah wasalnya lafadz ismun, lamnya alif lam ta'rif, sinnya lafadz ismun. Yang kelima yaitu tashil. Hamzah kedua dibaca tashil atau dipermudah membacanya dengan menempati makhraj antara alif dan hamzah. Adapun hukumnya tashil menurut Imam Hafiz diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama lazim, yaitu harus dibaca tashil di dalam Quran hanya satu tempat suara hamim, yaitu as-sajdah ayat 44. Walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyal qalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Yang kedua yaitu jaiz, yaitu boleh dibaca tashil atau mad, yaitu pada semua kalimat yang dibaca mad lazim, mukhaffaf kilmi, dan mad farqi. Yang keenam yaitu ibdalul huruf, mengganti huruf, yaitu mengganti hamzah dengan huruf yang munasabah dengan harokat hamzah yang pertama. Hal ini dikarenakan adanya dua hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat. Contohnya
utumina, asalnya uktumina. Kalimat-kalimat tersebut jika dijadikan sebagai ibtida atau permulaan maka harus memakai kaidah ibdal. Akan tetapi jika diwasolkan atau disambungkan dengan kalimat sebelumnya maka hamzah yang pertama dihilangkan atau tidak dibaca. Contohnya, qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni mada khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat utuni bikitabim min qabli hada aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Selanjutnya yaitu muskilat dalam Al-Quran. Muskilat adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dengan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan agar kita membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Contoh-contoh muskilat yaitu yang pertama sifr. Sifr adalah tanda bulat kecil yang terdapat di atas huruf alif dan berfaedah bahwa huruf tersebut tidak berfungsi ketika wasol maupun waqaf. Berikut beberapa contoh sifr. Contohnya kalimat wa malaihi pada surat Al-Mu'minun ayat 46 dibaca pendek baik wasol maupun waqaf. Ila fir'auna wa malaih fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Dua yaitu nun wasol atau nun iwad. Jika ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol, maka cara membacanya suara tanwin harus diganti dengan nun kasroh. Contohnya pada surat Al-A'raf ayat 164. Wa idza qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauma Allahu mulikuhum aw mu'adzibuhum adzaba syadida qalu ma'diratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Yang ketiga yaitu yardahu. Ha dalam lafaz di atas dibaca pendek karena menjadi jawab insyarotiyah. Sebelum hak dhamir ada huruf mati yang dibuang. Asalnya rodiya yardo yaitu pada kalimat wa in tashkuru yarodohu lakum. Surat Az-Zumar ayat 7 juz 23. Yang keempat yaitu Qawariro. Yang pertama, jika berhenti waqaf pada qawariro yang pertama, maka ro yang terakhir dibaca panjang atau satu alif karena untuk menyesuaikan dengan akhir ayat yang lain. Sedangkan kalimat serupa yang dibaca seperti ad-dununa, ar-rasula, as-sabila, salsabila. Yang kedua yaitu jika diwasolkan maka lafaz qawariro yang pertama dibaca pendek karena kalimat ini termasuk isim ghairu munsharif, sedangkan alifnya adalah bagian dari kalimat dari khat usmani. Yang ketiga yaitu jika waqaf pada qawariro yang kedua maka ro-nya dibaca sukun, dan jika wasal dibaca pendek satu harokat karena kalimat tersebut adalah isim ghairu munsharif. Yang kelima lafaz ana. Lafaz ana yang menjadi dhamir munfasil mutakallim wahdah ketika diwasalkan semuanya dibaca pendek sebab dhamirnya hanya satu adalah ana dengan tanpa alif, sedangkan alif berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan harokat. Akan tetapi jika waqaf berhenti dibaca panjang satu alif
apabila dhamir itu tidak berupa dhamir munfasil mutakalim wahdah, yaitu berupa dhamir mutakalim ma'al ghair, maka baik wasol maupun waqaf tetap dibaca panjang seperti ja'ana, liqa'ina, sedangkan lafaz ana yang bukan dhamir tetap dibaca panjang seperti kalimat. Yang keenam yaitu ar-rum. Ar-rum yaitu meminimalisasikan atau menyedikitkan suara huruf paling akhir atau harokat huruf itu tidak ditampakkan dengan penuh. Biasanya dijumpai pada akhir kalimat yang diwakafkan, walaupun ada yang berpendapat bacaan ini dinamakan ikhfa bimakna jadid. Contohnya wal fajr, wal asr. Yang ketujuh yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud dikarenakan membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran tertentu. Disunahkan bagi qori untuk melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW ketika membaca ayat tersebut. Sedangkan ayat sajdah terdapat 15 ayat di dalam Al-Quran, diantaranya yaitu Al-A'raf ayat 206, Al-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 108-109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18 dan 77, Al-Furqan ayat 60, Al-Naml ayat 24-25, As-Sajdah ayat 15, As-Sod ayat 24, Fusilat ayat 27-28, Al-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, Al-Alaq ayat 19. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.